Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun 2022. Malam, Bu. Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Hasto Kristianto membacakan nota pembelaan atau pleidoy yang ditulis tangan setebal 108 halaman dalam kasus dugaan suap dan peringatan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto Kristianto meyakini kasus yang menjeratnya ini dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Namun, tuduhan pengaruh kepentingan politik ini telah dibantah Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pledoi sempat dipotong istirahat, namun kembali dilanjutkan dalam pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum setebal 3.550 halaman. Sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadiri pembacaan pledoi Hasto Kristianto di Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta. Mereka yang hadir diantaranya Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, kemudian ada Ripka Tiji Taning dan juga Jarod Saiful Hidayat. Ganjar Pranowo menunjukkan buku yang bertuliskan pledoi Hasto Kristianto sebagai bentuk dukungannya kepada Sekjen PDIP tersebut menjalani sidang pembacaan nota pembelaan. Terdakwa Hasto Kristianto dari segala dakwaan atau tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Hasto Kristianto dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah putusan ini dibacakan. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum mengembalikan barang-barang milik terdakwa Hasto Kristianto berupa 1 buku warna hitam bertulis Kompas TV, teman terpercaya milik DPP PD Perjuangan. 1 buku warna hitam bertulis Erika E156, personal notebook. 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan. 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa, atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ya pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis menyebut tuntutan jaksa dengan pidana penjara 7 tahun sangat tidak adil. Sementara kuasa hukum lainnya, Magdir Ismail mengatakan Hasto merupakan korban kriminalisasi. Yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu.
Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum, dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum kepada tempat yang mulia, bukan sebagai justifikasi buat penghukuman. Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apalagi saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai. Dia bukan kriminal, dia bukan pelaku tindak kejahatan. Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara. Melakukan penyuapan. Jelas tadi diterangkan bahwa dia tidak punya kepentingan dengan suap. Dia juga tidak punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Yang dia kerjakan atau yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah partai, yaitu meminta supaya KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Juga meminta KPU melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sekali lagi, ini ditukangi sedemikian rupa oleh pejabat di KPU yang mencoba mencari keuntungan. Bahkan juga yang mencari keuntungan ini bukan hanya pejabat di KPU, tetapi adalah saudara Saiful Bahri yang memanfaatkan situasi ini. Dan dia termasuk orang yang paling banyak mendapat uang dari Harun Masiku. Jadi tentu saja kita berharap bahwa majelis hakim akan melihat pembelaan Pak Hasto tadi bukan hanya sekedar pembelaan politik sebagai pembelaan politik, ya, karena kriminalisasi politik yang dilakukan terhadap dirinya, tetapi beliau juga sudah menunjukkan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta apa yang dia alami, bukan hanya di persidangan ini, tetapi juga di luar persidangan. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan, Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan keadilan yang berdasarkan kebenaran. Saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut. Sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu, disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Hasto yang ke-59 tahun. Selain meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Dalam momen itu, sejumlah simpatisan juga sempat berteriak, "Bebaskan Hasto." Kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis siang. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain TPUA,
Pakar telematika Roy Suryo, serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismond Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara, pihak pelapor menghadirkan analisa dari ahli-ahli yang dihadirkan untuk memperkuat bukti dugaan ijazah tersebut palsu. Egy Sujana yang juga diperiksa dalam gelar perkara ini mengaku tidak puas dan walk out dari gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Karena menurut Egy, pihak Joko Widodo tetap tidak mau menunjukkan ijazah dan makin memperkeruh kasus ini. Di mana Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinunggoro. Dan berikut informasi selengkapnya. Menyerang Jokowi, sasaran juga menyerang Prabowo itu sebenarnya. Oh gitu? Iya. Dan mereka berkali-kali bantah. Iya, tapi kan kita kan tahu arah politiknya. Jadi arah politiknya gimana? Bagaimana? Arah politiknya bagaimana? Jadi kalau ngelawan Prabowo ini kan sama-sama tentara. Ya kan? Samping dulu dong sikat. Oh, oke. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini jadi kan kuat ini kan karena adanya Pak Jokowi, ada Gibran, ada pengikut. Iya. Oke. Iya. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi targetnya sebenarnya Pak Prabowo, tapi mulainya dari di awal dari sana. Oh, oke. Ya mana mungkin sih kalau Prabowo misalnya menggantikan Gibran, ini kan satu paket logikanya. Otomatis nanti begitu misalnya nih terjadi misalnya Gibran dicopot. Nah, mereka keinginan lain lagi. Apa tuh? Ya dicopot juga sih Prabowo.